在这边。Arspo siap rilis jersey baru timnas Februari 2025, target gaet hati fans. AFC buka suara soal strategi main aman Indonesia versus Australia. Naturalisasi membludak. Erick Thohir minta DPR percepat untuk wujudkan ambisi timnas Indonesia. Arspo siapkan jersey baru timnas Indonesia untuk Februari 2025, targetkan sambutan positif. Aparel lokal Arspo telah mengumumkan rencana peluncuran jersey terbaru untuk timnas Indonesia pada Februari 2025. CEO Arspo, Muhammad Sadat, berharap desain anyar ini akan disambut hangat oleh penggemar sepak bola Indonesia setelah kritik yang diterima atas jersey sebelumnya. Kritikan terhadap jersey perdana Arspo yang dianggap kurang inovatif dan terlalu mirip dengan desain jersey tim negara lain menjadi tantangan tersendiri bagi Arspo. Hal ini sempat mendorong Arspo untuk merencanakan rilis jersey baru pada Agustus 2024, tetapi rencana itu kemudian diundur. Sebagai respons, Arspo meluncurkan jersey latihan terbaru beberapa bulan lalu sebagai bentuk perbaikan dan langkah awal dari inovasi yang mereka rencanakan. Berbeda dengan jersey sebelumnya, Sadat menyebutkan bahwa Arspo akan menggandeng lebih banyak pihak dalam merancang jersey terbaru ini, termasuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihannya. Kami berharap jersey baru di bulan Februari 2025 bisa menjadi pembaruan total. Kami juga akan melibatkan masyarakat dalam beberapa tahapannya, sehingga diharapkan bisa lebih diterima dan diapresiasi, ujar Sadat kepada MNC Portal Indonesia. Menurut Sadat, akan ada opsi warna yang nantinya dapat dipilih melalui polling publik, meskipun desain lebih spesifik masih dirahasiakan. Nanti akan ada beberapa pilihan warna yang bisa dipilih. Kami akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam polling warna ini, tambahnya. Dengan perubahan ini, Arspo tampaknya ingin menghilangkan kesan jersey pertama yang kurang kreatif dan memberikan produk yang mencerminkan antusiasme serta semangat timnas Garuda. AFC angkat bicara soal taktik, main aman, betimnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Ketika timnas Indonesia dan Australia bertemu dalam laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17, para penggemar sepak bola berharap akan aksi seru. Tapi, yang terjadi malah bikin bingung, bukannya duel sengit, yang terlihat justru dua tim yang main aman. Alih-alih serangan agresif, Australia lebih memilih memainkan operan pendek di wilayahnya sendiri selama hampir setengah jam, sementara timnas Indonesia hanya menonton dengan tenang. Dalam laga itu, baik Indonesia maupun Australia sebenarnya sudah mengantongi tiket ke putaran final, setelah masing-masing menaklukkan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Garuda Muda menang tipis 1-0 atas Kuwait dan pesta gol 10-0 atas Mariana Utara. Sementara Australia lebih perkasa, menang 3-0 lawan Kuwait dan mencetak skor fantastis 19-0 atas Mariana Utara. Dengan hasil ini, kedua tim sudah dipastikan lolos, membuat pertandingan terakhir ini tampak sekadar formalitas. Di media sosial, penggemar bola Asia mulai gaduh. Banyak yang menyebut laga ini mencederai prinsip sportivitas. Tak turut ketinggalan media India juga mendesak AFC agar kedua sebelesan terkena sanksi AFC. Bahkan, pelatih Indonesia, Nova Arianto, sempat mengakui bahwa ia merasa kurang bangga dengan sikap anak asuhnya dalam pertandingan ini. Merespons polemik ini, AFC akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, menegaskan bahwa baik timnas Indonesia maupun Australia bermain positif dan menampilkan performa yang kuat. Menurut AFC, skor 0-0 adalah hasil yang adil, mengingat pertahanan kedua tim yang kokoh dan permainan yang solid. Keduanya memasuki pertandingan dalam performa bagus setelah menang atas Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara, ungkap AFC dalam pernyataan di situs resminya. Meski begitu, sulit menyangkal bahwa drama di lapangan ini meninggalkan kesan yang berbeda. Bukannya laga penuh perjuangan, kita malah mendapat tontonan cinta damai di antara dua tim yang sama-sama tak ingin terlalu banyak risiko. Dengan hasil ini, Australia melenggang ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi sebagai juara grup G, sementara timnas Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up terbaik. Para supporter mungkin berharap di putaran final nanti, timnas Garuda benar-benar membuktikan performanya, bukan sekadar main aman di tengah lapangan. Timnas Indonesia, di bawah arahan Nova Arianto, punya 1 tahun penuh untuk bersiap dan semoga kali ini, mereka akan tampil lebih garang. Namun, ini bukan satu-satunya kejutan dari Indonesia.
Sebelumnya, Timnas U20 asuhan Indra Syafri juga memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Setelah menyapu bersih fase kualifikasi di Stadion Madia, Senayan, dengan kemenangan atas Yaman, Timor Leste, dan Maladewa, tim ini kini siap bersaing di Piala Asia U20 di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Sementara itu, Timnas Senior Indonesia, yang dikepalai pelatih Shin Tae-yong, juga berhasil lolos ke Piala Asia 2027. Hebatnya, mereka mendapat tiket otomatis setelah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang sekaligus membawa mereka lolos ke Piala Asia 2027 yang dijadwalkan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Dengan begitu maka komplit. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia Senior, U20, dan U17. Ini adalah bukti bahwa level kita sudah naik. Ujar Thohir soal keberhasilan Timnas Indonesia. Kegigihan Indonesia dalam ajang Asia ini jelas bukan hanya pencapaian, tapi juga sebuah langkah panjang dalam meraih mimpi besar berlaga di Piala Dunia. Jadi, bersiaplah, karena bendera merah putih siap berkibar di berbagai level turnamen Asia. Jadwal penting. Piala Asia U20, 6 hingga 23 Februari 2025 di Cina. Piala Asia U17, 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Piala Asia Senior, 15 Januari, 8 Februari 2027 di Arab Saudi. Naturalisasi dipacu. Erick Thohir minta dukungan DPR bantu Timnas Indonesia raih target besar. Mengutip bola.com, Ketua PSSI Erick Thohir tengah menggenjot upaya naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda di berbagai level. Tak main-main, Thohir langsung meminta dukungan dari Komisi X DPR demi mempercepat proses naturalisasi pemain diaspora, yang tak hanya ditujukan bagi tim senior, tapi juga tim U20 dan Timnas Putri. Banyak pemain diaspora yang antusias bergabung. Kita perlu dukungan agar proses ini cepat rampung, ujar Erick Thohir. Di antaranya ada Kevin Dix yang bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia, juga Tim Gepens dan Dion Marks yang ditargetkan untuk Timnas U20. Sementara, Estella Loupati dan Noah Latomu akan memperkuat Timnas Putri. Sejalan dengan Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo pun telah menyampaikan rekomendasi ini kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sebuah kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif yang diharapkan Thohir bisa memberikan energi baru bagi skuad Garuda. Harapan dan proyeksi Thohir untuk tahun depan. Erick Thohir tak ragu menargetkan debut para pemain diaspora ini pada ajang bergengsi tahun depan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bakal bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai Maret 2025. Di sisi lain, Tim Gepens dan Dion Marks diharapkan tampil membela Timnas U20 pada Piala Asia U20 di Cina yang berlangsung Februari 2025. Sejak Thohir diangkat sebagai Ketua PSSI pada Februari 2023, naturalisasi pemain diaspora memang menjadi salah satu program andalannya. Bagi Thohir, ini bukan sekadar mengubah status kewarganegaraan, tapi juga membangkitkan semangat bertarung dan mewujudkan mimpi sepak bola Indonesia berprestasi di panggung internasional. Pesan untuk para pendukung Garuda. Thohir berharap, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia bisa membantu membangun tim impian dengan spirit Garuda yang tak pernah padam. Bersiaplah, wahai penggemar Garuda, karena langkah besar menuju prestasi semakin dekat. Dengan semangat yang membara, kita nantikan kiprah Timnas Indonesia yang kian kuat di masa depan. Kecerdikan Messi Hilgers disorot media Belanda, AFC dianggap Federasi Arab, apakah PSSI keluar? Media Cina tak terima target besar Timnas Indonesia. Media Belanda soroti Messi Hilgers, cerdik manfaatkan popularitas dan jadi pilar penting di Timnas Indonesia. Messi Hilgers, bek FC Twente asal Belanda yang kini membela Timnas Indonesia, mendapat sorotan media Belanda, Twente Insight, setelah debutnya yang berkesan bersama skuad Garuda. Sejak bermain untuk Indonesia pada 10 Oktober lalu, Hilgers langsung mencuri perhatian, dengan pengalaman Eropanya yang dinilai bisa memperkuat lini pertahanan tim merah putih. Di luar lapangan, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak hingga mencapai 1,4 juta. Sebuah fenomena yang juga disoroti oleh Twente Insight sebagai getambang emas baru, bagi bek berusia 23 tahun ini. Media tersebut menyoroti bagaimana Hilgers memanfaatkan popularitas barunya. Ia menggunakan fitur Instagram berbayar yang membuka peluang pendapatan tambahan dari dukungan penggemar. Sejak memilih bergabung dengan Indonesia, Hilgers menjadi sosok besar di sana, tulis Twente Insight. Selain itu,
Dengan nilai transfer yang naik menjadi 10 juta euro, Hilgers kini tak hanya menjadi pemain termahal di FC Twente, tetapi juga pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Hal ini membuka peluang kerjasama dengan sponsor baru yang tentu saja semakin memperkuat profilnya. Keputusan Hilgers untuk membela Indonesia dianggap cerdik. Selain memberi pengaruh besar bagi lini pertahanan Indonesia, keputusan ini berpotensi menarik minat klub besar untuk merekrutnya. Pilihan Hilgers ini mencerminkan strategi jangka panjang yang cerdas. Dengan caps internasional yang terus bertambah, karir Hilgers berpotensi berkembang ke liga yang lebih besar. Kepergian bek senior Robin Pröpper ke Rangers FC musim ini juga membuat Hilgers tampil sebagai pilar baru pertahanan FC Twente. Dengan performa konsisten di Liga Belanda dan kiprahnya di timnas Indonesia, Hilgers siap menyongsong karir yang lebih cerah, baik di level klub maupun internasional. Desakan netizen Indonesia agar PSSI keluar dari AFC, Yunus Nusi, kita ada rencana untuk pindah. Belakangan, muncul dorongan dari netizen Indonesia agar PSSI keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sebagai buntut dari insiden kontroversial saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain, 10 Oktober lalu. Kekecewaan ini bermula dari keputusan wasit Ahmed Alkaf, yang memperpanjang waktu tambahan hingga berujung pada skor imbang 2-2, padahal Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan. Menanggapi desakan ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI tidak memiliki rencana keluar dari AFC. Menurut Yunus, sejauh ini tidak ada pembahasan internal mengenai kemungkinan pindah ke konfederasi lain. Kami belum berpikir ke sana. Keluar dari AFC, PSSI secara objektif akan melihat situasi ini, diujarnya, Jumat 25 Oktober. Yunus Nusi juga menyebut bahwa tindakan Bahrain yang melapor ke AFC terkait protes netizen Indonesia di media sosial adalah hal yang lazim dalam sepak bola. Begitu pula dengan protes PSSI terhadap keputusan Ahmed Alkaf. Kami tidak boleh meresponsnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah, pindah, federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu, tegas Yunus. Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa negara manapun memiliki hak untuk mengajukan protes ke AFC maupun FIFA. Ia pun yakin bahwa permintaan Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia di Jakarta pada Maret 2025 ke tempat netral tidak akan mudah dikabulkan FIFA. Kini, timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan perolehan 3 poin dari 3 kali seri dan 1 kekalahan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga kandang krusial, yakni melawan Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi beberapa hari setelahnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Desakan dari netizen adalah bentuk luapan emosi, namun PSSI tampaknya lebih memilih pendekatan bijak dan tetap fokus pada target di lapangan. Dukungan dari Korea Selatan untuk Shin Tae-yong, timnas Indonesia berambisi tumbangkan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat dukungan istimewa dari Korea Selatan untuk memotivasi timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C, yang dijuluki Grup Neraka, karena diisi oleh negara-negara kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Setelah melalui 4 pertandingan, skuad Garuda kini bersiap menjamu Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga besar ini, dukungan tak hanya datang dari para supporter Indonesia, tetapi juga dari komunitas Korea Selatan di Indonesia. Seorang pengusaha Korea Selatan, Song Chang-geun, telah menyiapkan 1.500 tiket untuk diaspora Korea di Indonesia, termasuk siswa dan karyawan perusahaan asal Korea, agar hadir langsung di stadion dan mendukung Shin Tae-yong serta timnas Indonesia. Menurut Song Chang-geun, dukungan ini adalah bentuk penghargaan atas hubungan dekat antara Korea Selatan dan Indonesia, yang sudah terjalin sejak lama. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea semakin tumbuh sejak Coach Shin bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam momen ini, kami berharap bisa menyatukan supporter dari kedua negara dan memperkuat persahabatan, diujarnya dalam wawancara dengan Yonhap, 27 Oktober 2024. Ada aspek sejarah yang juga mendorong inisiatif ini, yakni bahwa Korea Selatan dan Indonesia sama-sama pernah berada di bawah penjajahan Jepang. Oleh karena itu, momen pertandingan ini terasa spesial karena membawa semangat persatuan antara kedua negara yang kini didukung oleh semangat supporter dari Korea Selatan. Di sisi lain, Jepang juga akan mendapat dukungan dari 3.000 supporter yang diperkirakan hadir langsung di stadion. Shin Tae-yong merasa optimis, meskipun menyadari bahwa kekuatan timnas Indonesia masih tertinggal dari Jepang. Kami memang bukan tim yang dijagokan, tapi dengan dukungan luar biasa, termasuk dari saudara-saudara kami di Korea, saya yakin kami bisa menciptakan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong penuh semangat. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup C dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan,
Sementara Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali seri dan 1 kekalahan. Laga ini akan menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Tetapi dengan dukungan penuh dari supporter di stadion, baik dari Indonesia maupun Korea Selatan, ada harapan Garuda bisa memberikan kejutan besar. Media Cina terkejut dengan target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari media Cina. Tim Garuda, yang tergabung dalam grup C, di grup neraka, di putaran ketiga zona Asia, memiliki sasaran peringkat ketiga atau keempat sebagai langkah untuk memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya. Media Cina, seperti 163.com, mengaku terkejut dengan optimisme Indonesia, mengingat posisi timnas Indonesia di peringkat FIFA yang lebih rendah dari tim lain di grup C. Meski berada di peringkat kelima, mereka percaya diri untuk mencapai peringkat ketiga atau keempat, tulis media tersebut. Target ini disebut sebagai langkah berani mengingat tim seperti Cina, yang berada di peringkat FIFA lebih tinggi, juga belum yakin bisa mencapai posisi tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan optimisme tinggi, dengan strategi unik yang diharapkan mampu membawa timnya meraih tiket menuju Piala Dunia. Shin memahami betul persaingan ketat di grup C yang diisi negara-negara kuat, termasuk Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Cina. Jepang dan Arab Saudi pernah menjadi peserta tetap di Piala Dunia, sementara negara-negara lain di grup ini memiliki pengalaman internasional yang solid. Meski hanya 2 tim teratas yang langsung lolos, posisi ketiga dan keempat di grup C memungkinkan mereka untuk kembali berjuang melalui playoff antar benua. Ini menjadi titik harapan bagi Indonesia, meski persaingan ketat tetap menjadi tantangan besar. Pada laga terakhir, Garuda hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Seiring langkah timnas Indonesia yang masih panjang di babak kualifikasi ini, dukungan dan strategi matang diharapkan mampu memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Jepang di Jakarta pada 15 November mendatang, laga yang juga menentukan posisi tim di klasemen grup C.